Hai, ketemu lagi dengan saya Doni di channel YouTube saya ini. Kita akan mempelajari pada kesempatan ini tentang interaksi manusia dan komputer yang dikenal juga dengan Human Computer Interaction. Pada bagian ini kita akan mempelajari tentang UI dan UX design. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita memahami dulu tentang definisi dari user interface atau UI dan user experience atau UX. UI memiliki pengertian sebagai sebuah bentuk tampilan yang berhubungan langsung dengan pengguna, dan user interface juga berfungsi untuk menghubungkan antara pengguna dan perangkat lunak sehingga perangkat lunak tersebut dapat dioperasikan. Sedangkan UX adalah sikap atau tingkah laku dan emosi pengguna saat menggunakan suatu produk, sistem atau jasa. Nah, itu pengertiannya. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa UI dan UX itu sebenarnya adalah sama, tapi sebenarnya jika kita ingin mengetahui lebih lanjut, UI dan UX sebenarnya adalah sesuatu hal yang berbeda. Banyak orang salah kaprah terhadap hal ini. Namun faktanya, memang UI dan UX tersebut saling berhubungan. UX atau user experience adalah bagaimana memahami pengguna. Sehingga UX tersebut kita harus mencari tahu siapa sebenarnya pengguna dan apa yang ingin dicapai dan cara apa yang terbaik untuk melakukannya. Sedangkan UI berkonsentrasi pada sebuah bentuk yang terlihat seperti user interface. Contoh seperti layout, tata letak, visual design atau desain visualnya, termasuk brandingnya. Ada 8 prinsip yang perlu diperhatikan ketika kita membuat desain. Prinsip ini diperkenalkan oleh seorang profesor yang bernama Ben Shneiderman dari Universitas Maryland yang ada di Fakultas Ilmu Komputer di sana. Prinsip pertama adalah strive for consistency. Prinsip ini maksudnya adalah ketika kita melakukan desain, kita harus memperhatikan konsistensi antar halaman dari suatu aplikasi. Hal ini berguna agar user merasa bahwa halaman yang diakses masih memiliki keterhubungan dengan aplikasi yang dijalankan atau masih di aplikasi yang sama. Dengan demikian, akan membuat user nyaman dan mengeksplorasi aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Prinsip kedua adalah enable frequent user to use shortcut. Nah, prinsip ini pada intinya begini. Dalam merancang aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik itu dari sisi latar belakang budaya dan bahasa, juga variasi tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. Pada bagian ini, lebih sering yang dipikirkan adalah perbedaan budaya user, sehingga dalam artiannya ada misalkan sebuah tombol tertentu yang biasa digunakan di aplikasi lain dengan tata letak dan fungsi yang sudah lazim di kalangan user, maka hal tersebut patut dicontoh sebagai sebuah acuan. Prinsip ketiga adalah over-informative feedback. Over-informative feedback ini dimaksudkan adalah tidak selalu ada jawaban dari sebuah aplikasi, tetapi perubahan layout atau antarmuka di setiap user ketika melakukan aksi bisa dilakukan sehingga user paham bahwa aksinya sudah direspon dari sebuah aplikasi. Keempat adalah design dialogue to yield closure. Maksudnya adalah pada poin ini yang merupakan adalah bagian daripada informatif feedback pada poin 3 tadi. Tapi prinsipnya adalah
Yang diharapkan pada poin ini adalah menyampaikan sebuah pesan kepada user bahwa proses yang dilakukan oleh user sudah selesai, agar user paham dan dia tidak perlu menunggu pada tahapan lainnya, dan selanjutnya bisa menyelesaikan suatu proses. Poin kelima adalah over simple error handling. Nah, ini adalah prinsip yang kelima. Prinsip kelima ini bagaimana agar sebuah aplikasi memiliki pesan ketika user menghadapi pesan error, sehingga pengguna dapat mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan ketika ada kesalahan pada saat pengisian. Misalkan pengisian sebuah formulir, ada petunjuk-petunjuk yang harus diikuti oleh user sehingga pengisian formulir dapat sukses pada kesempatan pertama. Prinsip yang keenam adalah permit easy reversal of action. Pada poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari sebuah aplikasi. Biasanya dianggap sebagai contoh penerapan poin seperti tombol back, di mana tombol back ini biasanya kembali ke halaman sebelumnya. Jadi sebenarnya bukan membatalkan dari sebuah aksi yang dilakukan oleh user pada aplikasi, tetapi misalkan lebih kepada memudahkan user untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian prinsip ketujuh adalah support internal locus of control. Nah, poin ini dimaksudkan adalah biasanya user sangat menyukai atau terbiasa menggunakan aplikasi karena ingin memiliki tampilan yang ingin diatur sendiri oleh user. Artinya tampilan tersebut bersifat personalized. Sehingga jika di dalam sebuah desain tersebut ada sebuah fitur yang memberikan kemudahan hal tersebut, itu akan memberikan atau meningkatkan kepuasan user terhadap sebuah aplikasi. Dan prinsip yang ke-8 atau yang terakhir adalah reduce short-term memory overload. Ini dimaksudkan bahwa ketika sebuah desain aplikasi diimplementasikan agar dipastikan penggunaan load daripada memori dapat diminimalisasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tahapan proses untuk melakukan desain. Ada 5 tahapan proses. Pertama adalah masalah. Di sini tujuannya adalah bagaimana kita nanti akan memecahkan masalah, poinnya. Kemudian tahapan kedua adalah brainstorming. Tahapan ketiga adalah melakukan desain. Keempat adalah implementasi dari sebuah desain. Kelima adalah usability testing dan evaluasi. Nah, 5 tahapan proses ini yang akan kita pelajari pada slide berikutnya. Oke, pertama kali kita akan mulai dengan poin masalah. Pada prinsipnya kita melakukan desain, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah. Sehingga agar kita dapat memecahkan masalah, ada 3 langkah yang bisa kita lakukan. Pertama, kita melakukan namanya user research atau research. User research ini bertujuan untuk mengetahui siapa usernya, bagaimana environment usernya, dan apa saja yang menjadi kebutuhan user. User research biasanya dilakukan dengan berbagai macam metode. Namun, salah satu metode yang paling umum dan efektif untuk dilakukan adalah melakukan interview. Pada saat kita melakukan interview tersebut, kita akan bisa menanyakan poin-poin penting yang kita butuhkan untuk diketahui ketika kita akan melakukan desain sebuah atau memecahkan masalah dari sebuah aplikasi atau desain yang akan kita bangun. Kemudian adalah user persona.
User persona adalah karakter fiksi yang telah kita buat untuk menggambarkan user secara keseluruhan. Nah, nanti kita akan lihat gambarnya seperti apa pada slide berikutnya, apa itu user persona. Kemudian tahap ketiga adalah user flow. Pada tahapan ini, kita akan memberikan urutan-urutan yang dilakukan oleh user untuk menyelesaikan sebuah task. Jadi, 3 poin ini yang perlu kita ketahui ketika kita ingin memulai tahapan awal untuk melakukan desain sebuah produk atau website ataupun apapun produk komputer. Nah, ini halaman ini yang tampak di layar monitor Anda. Ini adalah contoh user persona. User persona ini adalah gambaran fiktif, jadi foto maupun informasi yang ada di sini sebenarnya adalah informasi fiktif semua. Tetapi di dalam informasi ini sebenarnya menggambarkan bagaimana karakter dari user Anda, sehingga Anda bisa melakukan desain dengan patokan dari perspektif ini. Pada halaman ini adalah contoh dari sebuah user flow, di mana tadi dijelaskan sebelumnya user flow adalah urutan-urutan proses yang dikerjakan oleh seorang user untuk menyelesaikan dari sebuah task. Di sini contoh daripada user flow seseorang yang ingin melakukan penerbangan dari satu tempat ke tempat yang lain, di mana dilakukan di sini proses planning booking sampai dia ingin terbang dan sampai di tempat tujuan. Nah, digambarkan dalam prosesnya seperti ini sebagai contohnya. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tahap brainstorming. Tahapan brainstorming yang saya maksudkan di sini, kita akan melakukan namanya tahapan brainstorming design. Ada 4 hal sebenarnya yang dapat kita lakukan untuk melakukan brainstorming terhadap sebuah desain. Pertama, kita dapat melakukan dengan mencari inspirasi melalui mengeksplor website atau aplikasi lain atau aplikasi yang mirip atau sejenis dengan aplikasi yang ingin kita bangun atau website yang akan kita bangun. Kemudian kita juga dapat melakukan riset terhadap fitur-fitur yang digunakan oleh aplikasi aplikasi sejenis ataupun aplikasi kompetitor yang dapat kita pakai untuk aplikasi kita. Kemudian kita dapat menentukan style guide. Style guide ini berupa gambar, warna, icon yang akan digunakan oleh aplikasi kita, yang tujuannya untuk membuat standarisasi style yang akan kita pakai di aplikasi ini. Kemudian jangan lupa yang paling penting terakhir adalah kita harus melakukan desain dengan mengikuti UI trend terkini, sehingga kita dapat melakukan brainstorming atau mencari inspirasi bagaimana UI trend yang terkini yang ada di pasaran, sehingga kita bisa dilakukan dengan mengadopsinya kepada aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, kita saat ini sudah masuk ke tahapan ketiga, yaitu tahapan desain. Ada 4 hal yang kita harus perhatikan pada tahapan desain ini atau yang kita buat pada tahapan desain ini. Pertama adalah membuat sitemap. Sitemap adalah sebuah bagan-bagan yang menggambarkan urutan dari sebuah halaman di dalam sebuah aplikasi. Nah, bisa terlihat di gambar sisi kanan saya saat ini. Ini adalah sebuah contoh dari sebuah sitemap. Selanjutnya adalah membuat wireframe.
Wireframe adalah sketsa sederhana dari desain yang akan kita buat. Biasanya dapat dibuat wireframe ini dengan tangan atau aplikasi pembuat wireframe seperti Adobe dan yang lainnya. Nah, sebelah kanan gambar ini Anda bisa lihat itu adalah contoh dari sebuah wireframe yang dapat kita lihat. Wireframe biasanya karena dia sederhana, tidak ada warna, biasanya cuma hitam putih saja. Kemudian selanjutnya adalah membuat mockup. Mockup adalah wireframe yang sudah ada warnanya. Jadi lanjutan daripada wireframe ini adalah mockup. Itu bisa kita lihat di gambar yang samping kanan samping ini adalah sebuah mockup dari sebuah wireframe. Tahap terakhir dari pembuatan sebuah desain adalah membuat namanya interactive prototype. Interactive prototype ini adalah sebuah mockup yang bisa diklik. Jadi pada bagian ini Anda akan bisa melihat, misalkan sebagai contoh di sebelah kanan tersebut, ini adalah interactive prototype di mana mockup atau wireframe yang Anda sudah kembangkan tersebut dapat diklik, maka akan menuju ke halaman yang baru atau halaman lainnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, tahapan keempat adalah tahapan implementasi. Pada tahapan ini, kita akan mengimplementasikan desain yang telah kita buat dengan melibatkan developer. Tetapi seorang desainer tidak serta-merta melepaskan saja implementasi ini kepada pihak developer karena juga terlibat dalam proses membantu developer untuk menjelaskan desain-desain yang dikembangkan. Nah, setelah diimplementasikan desain tersebut, maka akan masuk ke tahap kelima, yaitu tahap usability testing dan evaluasi. Pada prinsipnya, pada tahapan ini ada 4 hal yang mesti kita perhatikan, yaitu apakah produk tersebut bisa digunakan, apakah produk tersebut mudah untuk digunakan, dan apakah produk bisa menyelesaikan masalah dari user. Terakhir, apakah produk menarik untuk digunakan kembali oleh user karena memang UX-nya memang bagus. Hal ini yang harus kita perhatikan pada tahap usability testing dan evaluasi. Demikian materi dari saya pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Sampai ketemu lagi di channel video YouTube saya selanjutnya. Tetap jangan lupa like dan subscribe channel ini ya.